Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Nesa berbagi berada di daerah Mojokerto, tepatnya di Trawulan. Desa apa nih, Mbah? Sentonorejo Kedaton. Sentonorejo Kedaton. Nah, jadi Candi Kedaton diambil dari nama desa nggih, Mbah? Kedaton. Saya sedang bersama juru kunci dari Candi Kedaton atau Sumur Upas ini, Mbah. Sinten? Mbah Samiso. Mbah Samiso. Mari, Mbah. Kita kali ini ditemani sama Mbah Samiso, juru kuncinya langsung dari Sumur Upas. Asal usul Sumur Upas ini pripun, Mbah, cerita? Sumur Upas niku asal-asal peninggalan Mojopahit. Nggih. Didamel semonggo ngoten kados gembleng murid-murid. Oh, buat gembleng murid-muridnya. Jadi untuk latihan perang gitu ya, Mbah, nggih. Kok diberi nama Upas nih gimana, Mbah? Beracun ya? Upas niku semonggo kados kula niku kan upas iso. Iya, bisa. Upas itu menurut bahasa Indonesianya berarti bisa. Cuma kan niku menurut cerita niku tembusnya segor gitu, pantai selatan. Pantai Selatan. Oh. Cuma kados mriki niku pintu terbuka. Pintu terbuka. Cuma mriki tertutup. Tertutup. Niku sing guwa Tunggul Wulung niku tembusnya mbali. Cuma mriki kan. Oh, nggih. Kalau di sini itu tembusnya pantai selatan seperti ini. Dan di sini itu banyak orang-orang besar yang ke sini ya, Mbah? Ya, Mbah ya. Yeah. Seperti presiden atau dari orang-orang penting. Orang-orang penting ke sini untuk bermediasi ya, Mbah ya, untuk menangkap sendiri. Dan di sini itu kebanyakan untuk ritual-ritual tertentu ya, Mbah ya. Monggo, Mbah, kita mriki nggih. Jadi ini masih apa ya, reruntuhan bangunan nggih, Mbah nggih. Makan sing kecil-kecil niki kados minurut niku semonggo ngoten nggih, kados kamar kados zaman dulu niku kan ngangge perang. Oh cuma ya. Kan benteng. Oh, bentengnya. Samping. Iya. Ini pertama kali dulu ditemukan ini berupa tumpukan atau sudah? Oh, seperti ini ya. Cuma kan sing candi sing Sumur Upas niku guwa niku kalih sumur sing niku dipundhut airnya. Nggih. Cuma niku mboten ditemokaken pun asale enten. Oh, sudah. Sing dipanggihaken niki. Nah, ini yang sudah melalui proses pemugaran ya, Mbak ya. Yang di sebelah sana itu masih asli bangunannya. Asli sedaya ya. Tapi kan sudah melalui dipugar tahun berapa, Mbak, untuk diresmikan menjadi objek wisata? 95 96. Oh, tahun 95 dan 96. Dulu ditemukan ini juga ya, Mbak ya. Ini kayak gini apa? Patung-patung. Patung. Ya, sekarang patungnya disimpan di museum ya, Mbak ya? Museum. Ya. Dulu ditemukan patung ini. Ini salah satu bukti kejayaan kerajaan pada masa Majapahit. Tadi itu dari kolam Segaran, Bang. Nah, kalau kolam Segaran itu kan dulu kolamnya kerajaan Majapahit ya. Kalau di sini itu tempat pelatihannya, nggih, Bang. Zaman dulu kan menurut cerita nggih, damel makan-makan dewi-dewi nggih. Dewi-dewi nggih, ratu-ratu. Ratu-ratu. Cuma sian niku cerita lho niki. Nggih. Cuma niku terus mantun nada piringe dibucal. Oh nggih, leres. Terus padahal nggih mriku nggih mboten enten mau dipasang jolo. Oh nggih. Nggih, mantun tamu-tamu mboten wonten ambil lagi, Mbah. Oh iya, ya pas kedatangan tamu dari Cina itu ya, Mbah ya, dari Cina untuk pasukan perang. Nah, ini luar biasa ini. Besar ini ya, Mbah ya. Lagi-lagi kita ketemu situs budaya peninggalan Majapahit yang sangat terawat. Dan perawatannya tidak lepas dari sosok mbahnya ini yang jaga, yang merawat. Di sini mungkin tempat pembersihan kan bagus. Nggih. Ini sumur. Oh, ini sumurnya ya. Zaman dulu ya pun tertutup Nggih, karena katanya nggak berani dibuka karena ada upasnya.
Sumur Upas atau Kedaton yang berlokasi di Deson Kedaton, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, adalah peninggalan Majapahit yang berupa sebuah struktur bangunan dengan lubang seperti sumur di tengahnya. Saat ini sumuran tersebut ditutup oleh batu andesit berpermukaan datar. Konon sumur itu mengandung uap racun, sehingga sumur tersebut disebut upas yang dalam bahasa Indonesia berarti racun atau bisa. Sedangkan Kedaton adalah nama untuk struktur batur di sebelah timur laut sumur upas. Menurut Mbah Juru Kunci ini, zaman dulu Presiden Soekarno dan Soeharto pernah datang ke tempat ini. Ceritanya begitu, mereka berdua datang untuk laku atau tirakat. Dan termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat berkunjung ke sini. Selain pejabat, masyarakat sering melakukan ziarah dan ritual. Di sini katanya ada makam 3 putri, 3 ratu, 4 ratu gitu. Nah itu makamnya ada di sebelah mana, Mas? Oh di Petir. Oh tapi ada di sekitar sini. Oh mriki nggih, medale mriki. Oh sumur Windu, Mbak. Tak jauh dari lokasi lubang sumur, ada sebuah bangunan yang tersusun dari batu merah dengan bentuk menyerupai pendopo. Ukurannya cukup besar, dengan panjang 12,5 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi 1,6 meter. Pada bagian baratnya terdapat bekas tanda masuk selebar 2 meter. Bangunan inilah yang disebut dengan Candi Kedaton. Di atas Candi Kedaton ini terdapat makam Islam yang menurut cerita rakyat adalah makam Dewi Murni, Dewi Pandansari Wahito, dan Puyengan. Sedang sebagian ahli sejarah menyebut itu sebagai makam Srengenge atau matahari. Ternyata masih di satu lokasi ini. Oh iya ya. Di dalam situs Candi Upas ini terdapat lorong-lorong kecil yang konon dikabarkan sebagai sebuah jalan rahasia dari kerajaan Majapahit. Ke selatan mengarah ke Bunda Ratu, Nyai Roro Kidul, arah barat menuju Kerajaan Mataram, begitu juga arah utara menuju ke Tuban, ke Dewa Wisnu, dan timur menuju Bali. Dan kali ini saya akan mencoba masuk ke gua kecil yang konon katanya menuju ke arah Bali, jadi berada di sebelah timur. Ini gua namanya Gua Windu, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dia. Gua ini konon katanya di sana masih ada masuk. Sakit tuh, Mbak. Oh, miring. Masya Allah. Ada tembusnya, Mbak. Oh, kembali. Sini. Coba ya. Oh, nggih. Assalamualaikum. Permisi. Masya Allah. Rasanya luar biasa. Mungkin di sini memang tempat untuk bermeditasi. Kita sejenak berdoa untuk leluhur ya. Mbah, numpang berdoa sekedar nggih. Kita berdoa. Menurut dari cerita Mbah Juru Kunci, terowongan yang saya masuki sekarang ini konon katanya bisa tembus sampai ke Bali, yang mana menurut cerita memang ada hubungannya dengan Kebu Iwa yang merupakan seorang patih dari kerajaan di Bali.
Sumur Upas sendiri pun konon katanya merupakan terowongan yang bisa menembus sampai ke Laut Selatan. Nah, kita bahas keterkaitan dengan Kebu Iwa yang merupakan seorang patih dari Kerajaan Bali. Jadi seperti ini ceritanya. Kerajaan Majapahit pada masa itu di bawah pimpinan Raja Tribhuwana Tunggadewi. Dan Raja Tribhuwana Tunggadewi ingin menaklukkan kerajaan di Bali. Kebu Iwa merupakan patih yang kuat sehingga ia mampu menahan serbuan pasukan kerajaan Majapahit. Patih dari kerajaan Majapahit yaitu Patih Gajah Mada pun memiliki rencana untuk membujuk Kebu Iwa melakukan perjalanan ke Majapahit dengan tujuan untuk menikahi pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Rencana itu pun berhasil tanpa kecurigaan Kebu Iwa. Kemudian Patih Gajah Mada meminta Kebu Iwa untuk membuat sumur yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita yang akan menjadi pendamping Kebu Iwa dan juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat kerajaan yang sedang kekurangan air. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali. Namun, belum ada mata air yang keluar dari sumur tersebut. Tiba-tiba Patih Gajah Mada memerintahkan pasukan untuk menimbun kembali sumur tersebut dan Kebu Iwa masih ada di dalamnya. Itu tadi adalah Gua Windu yang konon katanya bisa tembus sampai ke Bali. Candi Kedaton. Oh, niki yang namanya Candi Kedaton. Dinamakan Candi Kedaton. Ya, inilah yang saya ceritakan tadi, yaitu candi beraturan yang disebut dengan Candi Kedaton. Ukurannya cukup besar dengan panjang 12,5 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi 1,6 meter. Di atas Candi Kedaton ini terdapat makam Islam yang menurut cerita rakyat adalah makam Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahito, dan Puyengan. Dan di sini pula dulu ditemukannya kerangka, 4 kerangka yang sekarang disimpan di peti sepanjang 2 meter yang ditaruh berada di belakang situs candi. Oke. Wah, ini dia sumur Windu, teman-teman, namanya. Luar biasa. Sejak zaman Majapahit sampai sekarang airnya tetap tidak pernah kering ya, Mbak ya? Tidak pernah kering, luar biasa. Nah, ini ada batu andesit ya, Mbak ya? Ini mungkin entah kok. Selain sejarah dan kisahnya, di dalam Candi Kedaton ini kita juga bisa menyaksikan peninggalan-peninggalan era Kerajaan Majapahit berupa arca dari batu andesit dan juga umpak-umpak yang tersusun rapi di dalam kawasan Candi Kedaton tersebut. Di atas Candi Kedaton juga ditemukan 4 buah kerangka manusia berjenis kelamin wanita pada bangunan Candi Kedaton dan 1 buah kerangka manusia berjenis kelamin pria di dekat sumur Upas. Kerangka-kerangka manusia yang berhasil ditemukan tersebut memungkinkan pada saat itu agama Islam sudah mulai masuk ke kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan adanya jenazah yang meninggal sudah dikubur,
sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi jenazah tersebut sudah tidak lagi dibakar seperti ajaran agama Hindu. Dan sampai saat ini kerangka-kerangka tersebut dijaga kelestariannya dengan dimasukkan di sebuah peti yang disimpan di dalam kawasan Candi Kedaton tersebut. Niki napa, Mbak? Oh, kerangka, ya. Niku jeding iki kamar mandi.